perseteruan Dewi Persik dengan Pak RT yang katanya nolak kurban Dewi Persik, bahkan meras uang 100 juta dari Dewi Persik. Tetapi ternyata ada klarifikasi dari Pak RT-nya langsung yang menyebutkan bahwa ia tidak pernah memeras 100 juta. Hola netizen yang tercinta, permasalahan sapi kurban Dewi Persik versus ketua RT di kawasan Lebak Bulus masih belum selesai. Persoalan kurban ini berkembang hingga ke masalah politik. Nama Anies Baswedan pun dibawa-bawa dalam proses mediasi yang sudah dilakukan. Sapi kurban milik Dewi Persik itu dikabarkan sempat ditolak oleh ketua RT setempat, meski kemudian ketua RT membantah dirinya melakukan penolakan. Selain penolakan, muncul juga isu politik terkait sapi kurban tersebut. Lagi-lagi ketua RT membantah hal ini. Awalnya masalah politik ini muncul di kolom komentar Instagram Dewi Persik. Saat itu Dewi Persik melakukan siaran langsung untuk menjelaskan duduk perkara soal sapi kurbannya yang ditolak. Lalu komentar banyak yang menyinggung soal politik hingga menyebut nama Anies Baswedan. Dewi Persik pun menanggapi hal itu. Menurutnya dia sama sekali tidak berniat untuk menyeret-nyeret nama Anies Baswedan dalam permasalahan ini. Meski dia akui bahwa dalam live Instagram itu dia menyebut dirinya memang bertetangga dengan Anies Baswedan. Ketua RT kemudian menambahkan, masalah politik yang muncul dari kisruh sapi kurban ini sama sekali bukan karena dirinya. Dia menegaskan bahwa itu perkara yang berbeda. Selain itu, ketua RT juga membantah menyebut-nyebut soal suku dan ras saat mediasi, meski dia mengaku mendengar ada yang meneriakan hal tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Baru saja beredar sebuah video viral Dewi Persik marah-marah sama Pak RT Lebak Bulus karena menolak sapi kurban milik dia. Hingga detik ini kita masih belum tahu apa alasan dari Pak RT Lebak Bulus 2 yang menolak sapi kurban milik Dewi Persik. Menurut kamu bagaimana, guys? Jangan pernah bilang daging korban cuman buat orang susah. Orang yang tinggal di kampung kalau rumahnya bagus, yang biasa makan daging sebulan sekali, yang biasa jalan-jalan setiap minggu sebulan sekali, namanya dibagi daging korban mah pasti mau. Namanya juga daging gratis. Jadi bukan orang susah doang yang nikmatin daging korban. Orang yang punya duit juga orang yang ada sama nikmatin daging korban. Lek aku ya nang pihake Pak RT wis ketahuan wong elek karo wong apik iku dek cara bicara iku ketahuan. Kaya Pak RT wis ketahuan wonge bijak kaya kae, wonge meneng, kalem, anteng, wis ketok. Sing nitip sapi, lambene ngisor dhuwur mengo kabeh. Kok pantese ya ning masjid iku lho tempat nggo gawe ibadah kok malah nggo gawe debat ngono. Wis kaya Pak RT ini Pak Ustadz iku lho sopan-sopan do lungguh kabeh. Wong wedok mengol lambene sak ucap-ucape lah amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Kok ana wong wedok model ngono ku ya. Iki lho aku mangan daging Pak RT, matur nuwun ya Pak RT. Tanpa dari si dia yang nitipin sapi diambil lagi Pak RT, aku juga dapat daging dari Pak RT. Makasih banyak Pak RT. Warganya kompak, itu udah jelas fitnah dan mencemarkan nama baik, apalagi menyangkut dengan warga setempat. Tapi yang saya nggak habis pikir, Bu, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, itu mengaitkannya dengan persoalan politik. Kadang miris ya, orang kadang sekolahnya tinggi tapi nalar dan otaknya nggak kepake gitu. Sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan hal-hal politik gitu ya. Padahal udah jelas di sini istilahnya sebenarnya miskomunikasi sebenarnya. Cuman terlalu DP ini menggebu-gebu seolah-olah ada sesuatu hal ya, something dianggapnya dari Pak RT jadinya rame ya. Tapi saya sebagai warga Jakarta Barat percaya bahwasannya Pak RT yang benar. Ini missnya ini di ART-nya si DP ini salah menyampaikan. DP karena memang jiwanya seperti itu menggebu-gebu akhirnya fatal tuh. Nah sekarang warga sendiri sudah bereaksi dan akhirnya ya mau nggak mau ya malu, apa boleh buat. Kalau saya sih pindah dari kampung itu. Oke, terima kasih Bu, semangat warga Lebak Bulus, mantap. Lagi enak-enaknya nyantap hidangan daging kurban, ini malah capek karena harus lihat
FYP yang penuh dengan Dewi Persik. Perseteruan Dewi Persik dengan Pak RT yang katanya nolak kurban Dewi Persik, bahkan meras uang 1 juta dari Dewi Persik. Tetapi ternyata ada klarifikasi dari Pak RT-nya langsung yang menyebutkan bahwa ia tidak pernah memeras 100 juta. Bahkan ia tuh tidak menolak. Akan tetapi Dewi Persik yang ingin mengambil kembali hewan kurbannya, karena katanya Dewi Persik itu cuma nitip doang. Aduh, huru-hara lagi. Tapi sih saya kasihan sama Pak RT-nya ya, karena akhirnya banyak yang nuduh yang ini, yang bukan ini, yang bukan itu. Takutnya malah Pak RT ini yang kena batunya, yang padahal sudah klarifikasi bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oke, semoga saja tidak terjadi perseteruan selanjutnya. Itu sapinya mau kemanain ya? Lebih baik langsung aja disembelih lalu dibagikan hewan kurbannya ke masyarakat yang membutuhkan ya, tanpa ada perseteruan ini dan itu. Momen Idul Adha kemarin harus menelan pil pahit untuk seorang Dewi Persik. Gagal kurban. Dan akhirnya ada mediasi dengan RT setempat. Dan akhirnya ada perseteruan dengan RT setempat. Kenapa? Karena ada pemberitaan bahwa RT setempat meminta uang senilai 100 juta dengan upah telah menjaga sapinya Dewi Persik. Dan ada juga yang bilang Dewi Persik memindahkan sapinya untuk ke poskonya Ganjar dan membawa-bawa dengan politik. Intinya adalah jangan pernah membanding-bandingkan seseorang ataupun jangan pernah membawa-bawa hal kecil apapun untuk politik. Karena niatnya adalah ibadah sebenarnya. Mau dimanapun hewan itu disembelih, niatnya adalah ibadah. Jika ada mediasi, jangan pernah membawa yang namanya agama, ras, dan juga derajat manusia. Karena semuanya rata untuk ibadah. Semangat untuk Dewi Persik dan untuk Bapak RT, semoga bisa menjadi lebih bijak. Wadidaw, waduh. Melihat proses mediasi antara Dewi Persik dengan Pak RT 06 Lebak Bulus kok miris ya? Apakah Anda sama dengan saya? Kalau kita cermati dengan baik, dalam proses mediasi yang akhirnya mentok itu, deadlock itu, ternyata Dewi Persik lebih mendominasi dan kurang mau mendengar dari pihak Pak RT dan pihak perwakilan warga. Lalu dengan keberaniannya dia nerocos, bahkan cenderung sok ngajari agar Pak RT tidak seperti ini, seperti itu, harusnya begini, harusnya begitu. Sedangkan ketika dikonfirmasi apakah Mbak DP sudah pernah lapor saat di sini, dia ngegas lagi. Jadi makin lama makin ngegas. Dan kok ya masih sempat-sempatnya playing victim, membesar-besarkan bahwa dia dibentak Pak RT. Padahal awalnya kasus ini muncul di media sosial itu karena keluar-keluarnya Mbak DP. Lalu setelah dikonfirmasi dengan ART dan pihak Pak RT, ternyata Mbak DP yang salah paham. Pak RT jelas mencoba menjadi seorang wakil warga dan yang dituakan di warga untuk menjaga harga diri serta perasaan warga. Nah terus Mbak DP akhirnya seperti itu, ngegas, marah-marah. Bahkan ketika dilantunkan sholawat untuk meredakan, malah ngamuk. Buset dah Mbak DP. Namanya tabayun, mediasi itu ya saling mendengarkan toh. Terus merendahkan ego, mencari solusi, tidak menang sendiri. Kalau kayak gitu Mbak DP, justru kamu yang memalukan diri sendiri, bukan orang lain. Kamu yang menurunkan nama baikmu. Warga Indonesia itu cerdas Mbak DP, tidak bisa hanya dengan keluar-keluarmu, hanya dengan pembenaranmu, terus orang percaya bahwa kamu benar gitu. Enggak gitu juga. Itu namanya merendahkan kecerdasan warga 62. Netizen Indonesia sangat cerdas. Kemudian Mbak DP sebagai warga juga harusnya respect pada Pak RT dong. Jangan nunjuk-nunjuk gitu. Ora apik Mbak ngisin-ngisini sekelas penyanyi dangdut fenomenal diva konser internasional loh Mbak, kamu itu. Banyak yang malu loh Mbak lihat tingkahmu itu malahan Mbak DP. Mbok jangan turunkan kelasmu dengan perilaku yang naif seperti itu. Saya sebagai pengamat perilaku selebriti dan hiburan Indonesia menyayangkan sekali
Karena tingkah polamu kali ini Mbak DP bisa memalukan teman-teman selebritis lainnya dan mencoreng nama baik komunitas selebritis Indonesia. Salam jernih.